Isu kelangkaan LPG subsidi 3 kg menyeruak menjadi pembicaraan masyarakat luas pada beberapa hari belakangan. Mengingat masyarakat Indonesia memiliki ketergantungan yang cukup besar pada penggunaan gas LPG. Menurut data Badan Pusat Statistik, volume konsumsi LPG di Indonesia terus meningkat sejak tahun 2012 hingga tahun 2022. Selama 10 tahun, volume konsumsi LPG terus mengalami kenaikan dari 4,8 juta ton per tahun menjadi 8,2 juta ton per tahun. Tercatat sebanyak 82% rumah tangga di Indonesia memasak menggunakan LPG. Ironisnya, 93% orang Indonesia masih memakai gas bersubsidi 3 kg yang diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu. Dengan kata lain, LPG bersubsidi disalurkan secara tidak tepat. Fakta itu terasa sangat ironis jika mengetahui gelontoran dana subsidi LPG dari pemerintah. Pada tahun 2021, pemerintah tercatat mengucurkan dana subsidi LPG sebesar 2,2 miliar US dollar atau sekitar 30 triliun rupiah. Jumlah itu membuat Indonesia menjadi negara pemberi subsidi gas LPG terbesar di dunia. Tak heran bila kondisi ini mengundang respon dari sejumlah pihak, termasuk Presiden Joko Widodo. LPG itu terutama yang bersubsidi ini memang diperebutkan di lapangan. Dan itu hanya untuk yang kurang mampu. Itu yang harus digarisbawahi. Melihat tingginya permintaan, pemerintah selalu menambah stok gas LPG bersubsidi setiap tahunnya. Bahkan, di tahun 2023 telah disiapkan gas LPG subsidi 3 kg sebanyak 8 juta metrik ton. Namun unsur tidak tepat sasaran serta kurang lancarnya distribusi menjadi penyebab menipisnya stok di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di sebagian wilayah Jawa Timur, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 6 DPR RI Inyoman Parta melakukan inspeksi mendadak untuk memantau pasokan LPG di wilayah Bali. Inyoman Parta bahkan mengkritik kebijakan Pertamina dalam pendistribusian logistik 3 kg. Menurutnya, Pertamina belum tegas menindak agen penjual LPG subsidi 3 kg yang tidak sesuai dengan aturan. Memang harus ada langkah upaya-upaya yang lebih strategis, karena ada data di Bali yang sesungguhnya selama ini memanfaatkan gas subsidi tetapi tidak masuk dalam hitungan kuota, karena hitungan kuota itu memakai KTP Bali. Bali ini dikunjungi oleh banyak orang, bukan saja orang pendatang Indonesia, pendatang lokal Nusantara, tapi juga adalah orang asing yang juga sudah punya rumah-rumah sendiri, villa sendiri, pondok sendiri di sini. Ternyata mereka juga memanfaatkan, yang saya lihat di lapangan mereka juga nenteng gas. Nah ini kan harus ada ketegasan juga siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak. Desakan kuat juga datang dari Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno. Momen keterbatasan stok dikhawatirkan dapat memicu kenaikan harga yang pada akhirnya justru menambah beban bagi masyarakat kecil. Dan ada laporan tentang kelangkaan itu, dan ada laporan tentang kenaikan harga yang di luar kewajaran. Ya. Jadi kami sudah sampaikan dan oleh Pertamina langsung ditanggapi. Kami percaya bahwa Pertamina bertindak cepat untuk bisa mengatasi permasalahan kelangkaan itu. Tetapi kan jaringan distribusi itu tergantung pada agen, ya tergantung pada pangkalan dan kepada pengecer. Nah, ini harus dipastikan juga bahwa tidak ada upaya nakal, ya, dalam tanda petik yang dilakukan oleh jaringan distribusi tersebut. Artinya bukan hanya menjaga stok, Pertamina juga perlu memperketat pengawasan terhadap stabilitas harga jual LPG bersubsidi di sejumlah daerah. Dirut Pertamina perlu lebih terbuka menerima laporan masyarakat jika terjadi penyimpangan dalam distribusi LPG. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.